Halo rekan-rekan value investor, kali ini saya akan membahas Bank BTN yang mencatatkan kenaikan laba bersih yang cukup sensasional. Hal ini mengingat pada masa pandemi ini, sangat sulit bagi perbankan nasional untuk minimal mempertahankan kinerja seperti tahun lalu. Bank BTN sampai kuartal ketiga 2020 berhasil mencatatkan kenaikan laba sebesar 79% dari kuartal ketiga tahun 2019. Pencapaian ini bahkan lebih baik ketimbang The Big Four perbankan nasional yaitu BBRI, BMRI, BBCA, dan BBNI. Keempat bank ini masih mencatatkan pertumbuhan yang minus sampai kuartal ketiga tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena tekanan ekonomi yang disebabkan diberlakukannya lagi PSBB di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, pada video kali ini, saya akan membedah lebih detail apa saja komponen penyumbang pertumbuhan laba BBTN yang besar ini dan fundamental lainnya pada laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020. Maka dari itu, simak sampai habis video ini agar Anda bisa mendapat informasi yang lengkap dan utuh seputar fundamental BBTN pada kuartal ketiga tahun 2020. Tapi sebelum itu, ada baiknya Anda klik subscribe dan aktifkan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Oke, kita mulai dari melihat total asetnya. Bank BTN sampai kuartal ketiga tahun 2020 mempunyai aset sebesar 356 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 14% dari tahun 2019 yang sebesar 311 triliun. Total kredit konvensional yang disalurkan oleh BBTN sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020 adalah sebesar 230 triliun. Angka ini sedikit mengalami penurunan tipis sebesar minus 0,7% dari tahun 2019 yang sebesar 232 triliun. Sedangkan pada unit syariah mengalami kinerja yang lebih baik dengan pertumbuhan sebesar 3,1% dari 23 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 24 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Nah, jika kita breakdown lebih dalam lagi, terlihat porsi kredit perumahan masih menjadi penyumbang terbesar total kredit yang disalurkan, baik itu kredit konvensional maupun pembiayaan syariah. Yang menarik di sini, dari semua sektor yang dibiayai pada pembiayaan konvensional, hanya ada satu sektor, yaitu sektor konstruksi yang mengalami peningkatan sebesar 56% dari 7 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 11 triliun pada kuartal ketiga 2020. Sedangkan perumahan mengalami penurunan minus 1,8% pada pembiayaan konvensional. Sedangkan pada pembiayaan perumahan syariah masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 8% dari 19 triliun pada kuartal ketiga 2019 menjadi 21 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Selanjutnya kita akan bahas kualitas kreditnya. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, Bank BTN mencatatkan kenaikan NPL gross yang lumayan besar, yaitu dari 3,54% pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi sebesar 4,56% pada kuartal ketiga tahun 2020. NPL gross adalah non-performing loan yang sudah memasukkan kolektivitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Nah, jika kita lihat dari data ini, terlihat semua komponen kolektivitas pada kredit konvensional dan kolektif mengalami kenaikan. Sedangkan pada pembiayaan syariah, komponen kolektibilitasnya mengalami penurunan. Ini artinya NPL pada pembiayaan syariah lebih kecil dari pembiayaan konvensional dan kolektif. Kenaikan NPL ini sudah diantisipasi oleh Bank BTN dengan menaikkan rasio CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 112% dari 6 triliun pada Desember 2019 menjadi 12 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Selanjutnya kita akan membreakdown pendapatan dari BBTN. Pada kuartal ketiga 2020, Bank BTN berhasil mencatatkan pendapatan bunga dan bagi hasil sebesar 18 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar minus 3,4% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 19 triliun. Penurunan pendapatan ini dapat diimbangi dengan penurunan beban operasional yang sebesar minus 0,4% dari 5 triliun 242 miliar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 5 triliun 218 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020. Dan yang menarik dalam laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020 ini, ternyata ada penurunan yang cukup besar pada penyisian kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan sebesar minus 26% dari 2,1 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 1,5 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020.
sehingga pendapatan operasionalnya pun naik sebesar 38% dari 1 triliun 28 miliar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 1 triliun 424 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020. Dan hasilnya laba komprehensif tahun berjalan BBTN mengalami peningkatan sebesar 79% dari 841 miliar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 1,5 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Pencapaian laba yang fantastis ini juga dikarenakan strategi efisiensi biaya yang dilakukan oleh BBTN, sehingga dapat menekan angka cost to income ratio atau CIR dari 57,13% pada tahun 2019 menjadi 55,72% sampai akhir September tahun 2020. Sebagai informasi, cost to income ratio adalah rasio beban operasional terhadap pendapatan bunga bersih. Dan manajemen optimis, target tahun 2020 akan dapat dicapai sampai dengan kuartal keempat tahun 2020. Oke, sekian dulu video kali ini. Disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai cukup informasi dan pertimbangan yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.